Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Pesugihan Gudeg. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Jogja, sore hari. Geratan warung kuliner berjejer rapat di sebuah gang sempit tak jauh dari kawasan Malioboro. Tapi dari semua tempat makan, ada satu warung sederhana yang selalu ramai. Tak peduli hujan atau panas. Namanya Gudeg Bu Ratri. Bukan restoran mewah, hanya bangunan semi permanen berdinding anyaman bambu, beratap seng tua, dan bangku-bangku kayu panjang yang usang. Namun anehnya, pengunjung dari berbagai kota rela antre berjam-jam. Beberapa bahkan datang dari luar negeri. Konon katanya, Gudeg Bu Ratri memiliki rasa manis yang tak tertandingi. Bikin candu dan ingin kembali lagi. Resepnya turun-temurun, kata Bu Ratri sambil tersenyum, mengenakan kebaya hitam dan selendang batik lawas. Tapi di balik senyumnya, tersembunyi mata lelap dan sorot kosong. Seolah ada beban berat yang tak pernah selesai dipikul. Di malam hari, saat warung ditutup, aroma manis gudeg masih tercium menyengat hingga ke rumah-rumah sekitar. Warga tak ada yang curiga, atau tepatnya, tak ada yang berani bertanya. Beberapa tetangga tahu, dulu keluarga Bu Ratri bukan siapa-siapa. Mereka hidup pas-pasan. Hingga 20 tahun lalu, mendadak warung kecil itu ramai. Rezeki mengalir deras. Tapi bersamaan dengan itu, kejadian aneh mulai bermunculan. Tiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan dari dapur warung. Anak bungsu Bu Ratri, Sekar, sering bicara sendiri di halaman belakang. Ayam-ayam warga sering hilang, dan ditemukan keesokan paginya dalam kondisi tanpa darah. Kucing hitam sering mondar-mandir di atap warung, dengan mata merah menyala. Namun warga memilih diam. Asal tidak mengganggu kami, pikir mereka. Malam itu, Sekar yang kini remaja, tak sengaja mendengar percakapan antara ibunya dan kakek Sunardi, ayah Bu Ratri yang lumpuh dan hanya bisa duduk di kursi roda. Sebentar lagi waktunya, Rat kau harus menyiapkan persembahan sebelum roh penjaga datang menagih. Sekar terkesiap. Ia mendekat dan mendengar suara ibunya meratap. Aku sudah capek, Bapak. Sudah cukup 20 tahun aku memberi mereka daging dan darah. Kakek Sunardi membentak. Kau lupa siapa yang menyelamatkan kita dari kemiskinan? Kalau tidak ada perjanjian itu, kita sudah mati kelaparan. Sekar langsung muntah. Ia paham sekarang. Gudeg mereka bukan makanan biasa. Malam itu, ia memberanikan diri mengintip ke dapur. Dan di sanalah, di bawah tungku besar tempat memasak gudeg, ia menemukan lubang gelap seperti sumur. Dari lubang itu, terdengar gumaman doa-doa kuno dan tangisan. Sekar melihat botol-botol darah ayam, rambut manusia, dan sesajen bunga 7 rupa. Esok paginya, Sekar menolak membantu ibunya memasak. Ia merenung di kamar, sampai tiba-tiba Pak RT datang dengan kabar buruk. Seorang wisatawan yang makan di warung itu mati mendadak. Matanya membelalak, lidahnya menjulur, tubuhnya kejang seperti keracunan. Bu Ratri ketakutan. Tapi yang lebih mengerikan, tubuh wisatawan itu menghitam dalam waktu kurang dari 3 jam.
dan polisi tak bisa menemukan penyebabnya. Malam harinya, angin bertiup kencang. Genting rumah warung bergetar. Kakek Sunardi mendadak kejang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sambil berteriak-teriak dalam bahasa Jawa kuno. Lalu muncullah sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah. Lidahnya menjulur panjang makhluk penjaga perjanjian. Sudah saatnya. Keluarga ini telah melanggar. Tidak ada persembahan bulan ini. Makhluk itu menyeret kakek Sunardi ke arah lubang dapur. Dan tubuhnya tertelan tanah dengan suara menggelegar. Sekar menangis histeris. Ia memohon pada ibunya untuk menghentikan semua ini. Tapi Bu Ratri hanya terpaku, tubuhnya gemetar. Wajahnya seperti orang yang kehilangan akal. Akhirnya Sekar melarikan diri. Ia mendatangi seorang kiai sepuh bernama Mbah Darman, yang dulu pernah menolong warga dari gangguan makhluk halus di pegunungan. Mbah Darman langsung paham. Perjanjian itu ditulis dengan darah, tak bisa dihapus begitu saja. Harus ada pengorbanan. Malam berikutnya, Mbah Darman, Sekar, dan beberapa santri mendatangi warung. Mereka membawa air doa, bunga melati, dan kitab kuno berisi pemutus perjanjian. Namun, saat ritual dimulai, warung mulai bergetar. Dari dapur muncul sosok-sosok hitam berwujud kabut tebal yang mengeluarkan suara jeritan. Bu Ratri mendadak muncul, menangis sambil membawa pisau dapur berlumur darah. Aku akan menggantikan persembahannya. Ambil nyawaku saja. Seketika, angin berhenti. Makhluk-makhluk itu hening. Lalu tubuh Bu Ratri terangkat, dan perlahan terbakar dalam cahaya hitam. Aroma manis gudik mendadak berubah jadi busuk menyengat. Warung itu terbakar sendiri keesokan harinya. Tak ada yang tersisa, kecuali panci besi yang tidak hangus. Masih berisi gudik hitam legam seperti arang. Sekar kini tinggal bersama Mbah Darman. Ia tak pernah memasak gudik lagi. Tapi kadang, di malam hari, ia masih mencium aroma manis bercampur amis dari arah bekas warung. Dan di malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat gang itu bersumpah pernah melihat sosok perempuan tua membawa baskom budak berdiri di ujung gang sambil menatap kosong. Mau tambah nasi?